Halo sahabat storytelling, kamu tentu mengenal apa itu handphone atau gawai bukan? Gawai merupakan sebuah alat komunikasi yang saat ini digunakan oleh seluruh umat manusia di belahan bumi manapun tanpa terkecuali. Gawai dan telepon genggam yang dulunya merupakan barang tersier atau barang mewah dikarenakan harganya yang cukup mahal. Sekarang di era yang serba digital, gawai merupakan alat yang sudah menjadi bahan pokok bagi setiap kalangan. Misalnya saja di Indonesia. Dulu di Indonesia sebelum pangsa pasar Cina menguasai pasar Indonesia, produk-produk gawai Indonesia dikuasai oleh negara-negara adidaya seperti Jepang dan Amerika. Nah, tahukah kamu bagaimana sejarah gawai itu tercipta? Dan gawai apakah yang pertama ada di dunia? Apple, Samsung, atau Xiaomi? Penemu telepon genggam yang pertama adalah Martin Cooper, seorang karyawan Motorola pada tanggal 3 April tahun 1973. Walaupun banyak disebut-sebut sebagai penemu telepon genggam adalah sebuah tim dari salah satu divisi Motorola, divisi tempat Cooper bekerja, dengan model pertama adalah Dynatec. Ide yang dicetuskan oleh Cooper adalah sebuah alat komunikasi yang kecil dan mudah dibawa bepergian secara fleksibel. Cooper bersama timnya menghadapi tantangan bagaimana memasukkan semua material elektronik ke dalam alat yang berukuran kecil untuk pertama kalinya. Namun akhirnya, sebuah telepon genggam pertama berhasil diselesaikan dengan total bobot seberat 2 kg. Untuk memproduksinya, Motorola membutuhkan biaya sekitar 1 juta US dollar. Pada tahun 1983, telepon genggam portable seharga 4.000 US dollar atau setara dengan 36 juta hingga 10.000 US dollar atau setara dengan 90 juta. Setelah berhasil memproduksi telepon genggam, tantangan terbesar berikutnya adalah mengadaptasi infrastruktur untuk mendukung sistem komunikasi telepon genggam tersebut. Dengan menciptakan sistem jaringan yang hanya membutuhkan 3 MHz spektrum, setara dengan 5 kanal TV yang tersalur di seluruh dunia. Tokoh lain yang diketahui sangat berjasa dalam dunia komunikasi seluler adalah Amos Joel Jr. yang lahir di Philadelphia pada tanggal 12 Maret tahun 1918. Ia memang diakui dunia sebagai pakar dalam bidang switching. Ia mendapat ijazah bachelor pada tahun 1940 dan master pada tahun 1942 dalam teknik elektronik dari MIT. Tidak lama setelah studi, ia memulai karir selama 43 tahun, terhitung dari Juli tahun 1940 hingga Maret pada tahun 1983 di Bell Telephone Laboratories. Tempat ia menerima lebih dari 70 paten Amerika di bidang telekomunikasi, khususnya di bidang switching. Amos membuat sistem penyambung telepon genggam dari satu wilayah sel ke wilayah sel lainnya. Switching ini harus bekerja ketika pengguna telepon genggam bergerak atau berpindah dari satu sel ke sel lain, sehingga pembicaraan tidak terputus. Karena penemuan Amos Joel inilah, penggunaan telepon genggam menjadi nyaman. Jika kita lihat perkembangan gawai sampai saat ini sudah mengalami 5 perkembangan, dimulai dari generasi 0. Sejarah penemuan telepon genggam tidak lepas dari perkembangan radio. Awal penemuan telepon genggam dimulai pada tahun 1921, ketika Departemen Kepolisian Detroit, Michigan mencoba menggunakan telepon mobil satu arah. Kemudian pada tahun 1928, kepolisian Detroit mulai menggunakan radio komunikasi satu arah reguler pada semua mobil patroli dengan frekuensi 2 MHz. Pada perkembangan selanjutnya, radio berkomunikasi berkembang menjadi 2 arah dengan frekuensi modulated. Tahun 1940, Galvin Manufacturing Corporation yang sekarang Motorola mengembangkan Portable Handy Talkie SCR 536
yang berarti sebuah alat komunikasi di medan perang saat Perang Dunia Kedua. Masa ini merupakan generasi 0, telepon genggam atau 0 hingga G, di mana telepon genggam mulai diperkenalkan. Setelah mengeluarkan SCR 536, kemudian pada tahun 1943, Galvin Manufacturing Corporation mengeluarkan kembali portable FM radio dua arah pertama yang diberi nama SCR 300 dengan model backpack untuk tentara US. Alat ini memiliki berat sekitar 35 pon dan dapat bekerja secara efektif dalam jarak operasi 10-20 mil. Sistem telepon genggam 0G masih menggunakan sebuah sistem radio VHF untuk menghubungkan telepon secara langsung pada PSTN landline. Kelemahan sistem ini adalah masalah pada jaringan kongesti yang kemudian memunculkan usaha-usaha untuk mengganti sistem ini. Generasi 0 diakhiri dengan penemuan konsep modern oleh insinyur-insinyur dari Bell Labs pada tahun 1947. Mereka menemukan konsep penggunaan telepon heksagonal sebagai dasar telepon genggam. Namun, konsep ini baru dikembangkan pada tahun 1960-an. Generasi pertama, telepon genggam generasi 1G. Telepon genggam generasi pertama disebut juga dengan 1G. 1G merupakan telepon genggam pertama yang sebenarnya. Tahukah kamu, pada tahun 1973, Martin Cooper dari Motorola Corps menemukan telepon genggam pertama dan diperkenalkan kepada publik pada 3 April tahun 1973. Telepon genggam yang ditemukan oleh Cooper memiliki berat 30 ons atau sekitar 800 gram. Penemuan inilah yang telah mengubah dunia selamanya. Teknologi yang digunakan 1G masih bersifat analog dan dikenal dengan istilah AMPS. AMPS menggunakan frekuensi antara 825 MHz hingga 894 MHz yang dioperasikan pada band 800 MHz. Karena bersifat analog, maka sistem yang digunakan masih bersifat regional. Salah satu kekurangan generasi 1G adalah karena ukurannya yang terlalu besar untuk dipegang oleh tangan. Ukuran yang besar ini dikarenakan keperluan tenaga dan performa baterai yang kurang baik. Selain itu, generasi 1G masih memiliki masalah dengan mobilitas pengguna. Pada saat melakukan panggilan, mobilitas pengguna terbatas pada jangkauan area telepon genggam. Selanjutnya generasi kedua, telepon genggam tahun 1996. Generasi kedua atau 2G muncul sekitar tahun 90-an. 2G di Amerika sudah menggunakan teknologi CDMA, sedangkan di Eropa menggunakan teknologi GSM. GSM menggunakan frekuensi standar sekitar 900 MHz dan frekuensi 1800 MHz. Dengan frekuensi tersebut, GSM memiliki kapasitas pelanggan yang lebih besar. Pada generasi 2G, sinyal analog sudah diganti dengan sinyal digital. Penggunaan sinyal digital melengkapi telepon genggam dengan pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Telepon genggam pada generasi ini juga memiliki ukuran yang lebih kecil dan lebih ringan karena penggunaan teknologi chip digital. Ukuran yang lebih kecil juga dikarenakan kebutuhan tenaga baterai yang lebih kecil. Keunggulan dari generasi 2G adalah ukuran dan berat yang lebih kecil serta sinyal radio yang lebih rendah, sehingga mengurangi efek radiasi yang membahayakan pengguna. Selanjutnya, generasi ketiga, ponsel cerdas berbasis 3G. Generasi ini disebut juga 3G yang memungkinkan operator jaringan untuk memberi pengguna mereka jangkauan yang lebih luas, termasuk internet sebaik video call berteknologi tinggi. Dalam 3G terdapat 3 standar untuk dunia telekomunikasi, yaitu Enhanced Data Rates for GSM Evolution atau EDG, Wideband, CDMA, dan CDMA 2000. Pada generasi ini, telepon genggam mulai dimasukkan sistem operasi yang sering disebut smartphone.
sehingga membuat fitur semakin lengkap bahkan mendekati fungsi komputer personal. Sistem operasi yang digunakan antara lain Android, iOS, Symbian, dan Windows Mobile. Generasi keempat. Generasi ini disebut juga Fourth Generation atau 4G. 4G merupakan sistem telepon genggam yang menawarkan pendekatan baru dan solusi infrastruktur yang mengintegrasikan teknologi nirkabel yang telah termasuk wireless broadband atau WIBRO, 802.16e, CDMA, wireless LAN, Bluetooth, dan lain-lain. Sistem 4G berdasarkan heterogenitas jaringan IP yang menunjukkan pengguna untuk menggunakan beragam sistem kapan saja dan di mana saja. 4G juga memberikan penggunanya kecepatan tinggi, volume tinggi, kualitas baik, jangkauan global, dan fleksibilitas untuk menjelajahi berbagai teknologi berbeda. Terakhir, 4G memberikan pelayanan pengiriman data cepat untuk mengakomodasi berbagai aplikasi multimedia seperti video conferencing, online game, dan lain-lain. Kemudian generasi kelima. Generasi ini disebut juga Fifth Generation atau 5G. Generasi ini adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler yang melebihi standar 4G. Nah, itulah sejarah perkembangan handphone, gawai atau telepon genggam dari awal hingga saat ini. Semoga membantu sahabat storytelling. Sekian, sampai jumpa dalam cerita lainnya. Dadah!